Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di chapter 323 sebelumnya, kita mendapati beberapa penjelasan yang rasanya memang harus dijelaskan pada konten khusus mengenai kasus yang terjadi. Seperti kinerja sistem keamanan UA, bagaimana fungsi sejatinya, dan juga beberapa easter egg yang merujuk ke beberapa kemungkinan positif serta kemungkinan negatif pada My Hero Academia ke depannya. Dan tentu saja di konten kali ini akan kita bahas dengan lebih detail. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Awal mula sistem keamanan UA ditingkatkan. Jika kita kembali ke season 1 atau lebih tepatnya di chapter 12, terjadi insiden penyerangan yang dilakukan oleh Shigaraki terhadap tembok UA. Yang kala itu, tembok UA masih berupa plat baja berukuran tinggi dan hanya memiliki 4 lapisan. Sehingga pada saat itu Shigaraki dengan Quirk Decay-nya sangat mudah menghancurkan tembok UA. Nah, setelah kejadian tersebut, kita akhirnya pertama kali diperlihatkan oleh sosok Nezu, si kepala sekolah UA. Dan admin ingat betul monolog Nezu yang pada saat itu berkata bahwa ini adalah pernyataan perang dari pihak villain terhadap UA. Nah, dari insiden yang terjadi di chapter 12 tersebutlah yang membuat Nezu mulai menyusun taktik dan perhitungan yang hasilnya akan kita lihat pada chapter 323. Buset jauh amat. Dimana peningkatan yang Nezu buat terhadap UA tidak lain seperti tembok UA yang setara dengan sistem keamanan di Tartarus. Yang hal ini akan membuat UA dapat bergerak dan melapisi perlindungan bawah tanah dengan 300 lapisan plat besi guna untuk meminimalisir efek decay yang ditimbulkan. Dalam hal ini, secara tidak langsung menginfokan ke kita bahwa Nezu benar-benar sudah memperhitungkan ancaman yang bisa saja dibuat oleh Shigaraki ke depannya. Dan Nezu juga sepertinya sudah memprediksi bahwa Shigaraki akan mengalami awakening Quirk. Sehingga dari setahun yang lalu, Nezu sudah membuat sistem keamanan UA yang bisa meminimalisir efek decay. Jadi, meskipun Nezu sudah tahu bahwa Shigaraki akan menyerang untuk kedua kali nantinya, maka Nezu sudah mempersiapkan semuanya. Dan ya, Nezu tetap tak bisa mengantisipasi efek Quirk Decay milik Shigaraki, yang jadinya pelindung UA benar-benar tidak anti-decay. Bagaimana sistem keamanan UA yang sebenarnya? Ini mungkin penjelasan yang cukup rumit admin pahami karena memang serumit itu pula penjelasan yang terjadi di chapter 323. Jadi admin akan sampaikan sesederhana mungkin agar kita dapat memahami sistem keamanan UA dengan lebih mudah. Oke, jadi sistem keamanan UA yang pertama tentu saja adalah tembok besar yang saking besarnya jika dibandingkan dengan ukuran tubuh manusia diperlihatkan memiliki ukuran yang sangat kecil. Kemudian karena pada penjelasan Nezu bahwa UA telah mengembangkan teknologi pertahanan paling maju di seluruh negeri, maka kemungkinan besar nantinya UA akan memakai villain bot untuk melindungi UA itu sendiri. Dan ini bakal sama konsepnya dengan yang terjadi di Tartarus. Lalu sesuai dengan narasi Nezu bahwa UA akan bergerak, yang dalam hal ini UA memang benar-benar akan bergerak dan masuk ke dalam bawah tanah. Nah, jika kita perhatikan di salah satu panel, UA nampaknya sudah mempersiapkan beberapa kompleks asrama yang dibagi ke beberapa petak. Dan dari semua petak tersebut akan langsung bergerak ke dalam tanah jika saja sensor keamanan UA mendeteksi adanya serangan Shigaraki ataupun invasi dari villain. Dan ini tidak hanya bergerak ke dalam bawah tanah, melainkan dapat bergerak untuk mencari lokasi berbeda yang dianggap paling aman untuk para pengungsi. Maka dari itu di panel ini kita bisa melihat jalur bawah tanah layaknya lalu lintas. Ditambah lagi jika sudah bergerak ke dalam bawah tanah, para warga diharapkan masih tetap aman dari efek decay sebab sudah dilapisi oleh 3000 plat baja, sehingga efek pembusukan bakal berlangsung lebih lama. Oh ya, plat baja ini juga berfungsi untuk menentukan dan sebagai rute penampungan. Dan ini konon akan terhubung langsung ke Shiketsu. Nah, ada teori menarik yang admin pikirkan pada saat Bang Hori membuat konsep perlindungan UA ini, di mana admin menduga bahwa mungkin saja Bang Hori mengambil referensi dari teori bumi berongga, yang dimana teori bumi berongga ini mencetuskan suatu kemungkinan bahwa di dalam bumi terdapat kehidupan dan ruangannya tersendiri. Dan jika kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada sistem keamanan UA, maka mungkin konsepnya akan cukup berhubungan. Tapi terlepas dari itu, ini hanyalah teori. Tidak lupa pula, sepertinya untuk menampung beberapa pengungsi, UA sudah menyiapkan lebih banyak lagi asrama di sekeliling gedung utama UA, di mana kemungkinan lagi-lagi ini berkat usaha dari Cementos yang sebelumnya pernah diinfokan sebagai sosok di balik jadinya asrama kelas UA yang konon dapat selesai hanya dalam waktu 3 hari. Sasuga Cementos. Kerjasama dengan Shiketsu. Selain menyempurnakan sistem keamanan UA, Nezu juga membantu memaksimalkan sistem keamanan Shiketsu agar sistem keamanannya bakal hampir setara dengan UA. Hal ini didasari dari kasus yang pernah menimpa Shiketsu, yaitu pergantian identitas yang dilakukan oleh Himiko Toga terhadap Kemi, dan hal ini perlu diantisipasi UA agar tidak terjadi pada UA itu sendiri maupun Shiketsu.
Maka dari itu, Yue mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi adanya pergantian identitas para pengungsi maupun warga Yue yang lain. Sebab hal seperti ini memang cukup fatal jika saja terjadi. Sehingga dugaan fans sebelumnya bahwa mungkin Himiko Toga keberadaannya saat ini berada di Yue, argumen tersebut pada akhirnya dibantah pada chapter 323 karena kemampuan Himiko Toga tak bisa efektif jika sudah berada di dalam Yue. Jadi, jika saja ada beberapa warga yang dalam hal ini memiliki quirk untuk merubah identitas dan ternyata dia adalah mata-mata dari kelompok villain, maka dengan cepat akan langsung terdeteksi oleh sistem keamanan Yue. Selain itu, karena ini merupakan kerjasama dengan SMA Shiketsu, kemungkinan ini suatu pembuka plot cerita yang sudah banyak diprediksikan oleh banyak fans di luar sana. Yang prediksi tersebut adalah akan diperlihatkannya kolaborasi antara murid Yue dan Shiketsu, sehingga kemungkinan nantinya kita akan melihat Inasa dan siswa Shiketsu lainnya di beberapa chapter ke depannya. Easter egg. Jadi kita dapat menemukan beberapa Easter egg yang ditampilkan di beberapa panel, seperti kemunculan Ibu Deku, bapaknya Jiro, dan juga Ibu Bakugo, di mana mereka terlihat masih syok dengan Deku yang sudah kembali ke Yue. Di sisi lain, ada beberapa siswa kelas B seperti Tetsu, Kinoko, dan Monoma bersama Eri. Hal yang perlu disoroti sepertinya adalah Monoma dan Eri, di mana sebelumnya di arc joint training, Monoma ditugaskan untuk bekerja sama dengan Eri dalam memahami konsep quirk yang Eri miliki. Jadi ada indikasi bahwa setelah arc joint training sampai di arc villain hunt saat ini, kemungkinan sudah ada kemajuan untuk memahami quirk Eri, yang hal ini diemban langsung oleh Monoma. Perlu kalian tahu bahwa sebelumnya Bang Hori mengonfirmasi bahwa sosok Monoma akan mengambil peran vital di puncak cerita saat ini. Jadi ini patut kita perhatikan. Ada pula kemunculan Kota dan Ragdoll di salah satu panel, di mana jelas bahwa mereka berdua ini statusnya hanya warga biasa. Terlebih lagi Ragdoll yang sebelumnya sudah dicuri quirknya dan kini otomatis sudah bukan lagi menjadi seorang hero. Dan Easter egg terakhir adalah ternyata di media sosial sudah berhamburan konten teori yang menjelaskan tentang prediksi penyerangan Yue dan juga tentang One for All dan All for One. Yang mana ini kalau admin pahami adalah satir dari Bang Hori terhadap para konten kreator yang sering kali membuat teori untuk menebak plot cerita yang dia buat. Ya, kayak channel inilah contohnya. Anjir lah. Anyway, salah satu konten kreator yang mengulas teori penyerangan Yue adalah Airio Kuraishisu, di mana sejak dulu sudah diperkenalkan dan memang sangat vokal menjelaskan fenomena sosial tentang superhero serta villain. Dan kita lalu bergeser ke beberapa panel, di mana dimunculkan kembali kedua orang tua Uraraka yang melihat aksi Uraraka layaknya sebagai seorang superhero. Dan tidak sedikit yang tersentuh akan adegan ini. Benar-benar Bang Hori menyelipkan sisi manis My Hero Academia dalam kondisi tersulit sekalipun. Tidak lupa si wanita rubah yang sebelumnya diselamatkan oleh Deku dari Vigilante, yang mana cewek rubah ini ternyata tidak begitu saja ditampilkan pada chapter 310 oleh Bang Hori, melainkan ya sebagai tokoh figuran yang bakal meyakinkan warga pengungsi bahwa dia dulu diselamatkan oleh Deku. Mengapa harus Best Jeans? Saat Prison Mike sudah kehilangan kata-kata lagi dalam menasehati warga Pendemo, Best Jeans yang sudah tiba kemudian langsung mengambil alih dan berorasi bahwa dialah memang yang meyakinkan para warga agar mengungsi ke Yue karena mereka menjamin bahwa Yue akan melindungi para pengungsi. Namun di sisi lain, Yue juga perlu mengambil resiko untuk menarik Deku kembali ke Yue karena Deku benar-benar adalah aset berharga yang tak bisa dipungkiri menjadi harapan untuk mengalahkan All for One. Nah, yang admin soroti di sini adalah mengapa harus Best Jeans yang turun tangan? Mengapa bukan Endeavor ataupun Hawks? Secara mereka memiliki pangkat yang lebih tinggi. So, semua ini terjadi karena warga lebih percaya Best Jeans ketimbang hero lain. Sebab Best Jeans diberkahi dengan beberapa kelebihan lain. Selain karena Best Jeans adalah figur publik yang bisa disetarakan dengan artis, dia juga diketahui belum memiliki catatan kriminal yang bisa membuat warga khawatir. Sebab alasan seperti Endeavor dan Hawks tidak dipercaya oleh masyarakat karena mereka berdua memiliki catatan kriminal. Seperti Endeavor yang melakukan KDRT dan Hawks yang membunuh Twice, serta diketahui sebagai anak dari seorang pembunuh. Sehingga di salah satu panel kalian bisa melihat Endeavor dan Hawks yang masih berada di luar Yue. Uraraka sebagai cahaya harapan. Akhirnya, apa yang Bang Hori sampaikan di beberapa wawancaranya dahulu, akhirnya terrealisasikan di chapter 323, di mana Uraraka akhirnya menjalankan tugasnya sebagai cahaya harapan. Sebelumnya, pada saat Best Jeans menyampaikan orasinya, para warga semakin memanas dan hampir saja terjadi kekacauan. Namun akhirnya Uraraka terbang dan ikut juga berorasi. Orasi yang disampaikan oleh Uraraka berisi informasi bahwa Deku itu adalah spesial dan Deku itu sosok yang akan mengalahkan All for One. Sontak saja aksi Uraraka ini membuat para pendemo terdiam dengan orasi yang dia sampaikan perihal Deku. Uniknya pada saat bersamaan pula, Nezu berada di tempat warga pendemo dan juga bermonolog. Yang di salah satu monolognya berbunyi bahwa memang selalu sulit dalam mengambil langkah seperti ini. Akan tetapi akan menuntun kelahiran pahlawan sejati yang bakal melebihi All Might. Eits, mungkinkah sosok yang dimaksud adalah Uraraka?
Masih belum jelas juga sebenarnya. Dan sebelum menutup konten kali ini, kalian dan admin juga pastinya mendapati beberapa hal yang mencurigakan pada salah satu panel. Dan ya, di fans luar negeri sana, pada ramai membicarakan soal penyusup yang berasal dari Paranormal Liberation yang masih tersisa. Tapi admin belum terlalu yakin akan hal ini. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangga apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.